Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sudah semakin memasuki pertengahan bulan suci Ramadan. Setengah, mudah-mudahan jamaahnya juga jangan sampai tinggal setengah. Kalau kemarin itu 10 hari pertama atau sepertiga Ramadan sudah mulai jamaah, kita lihat jamaahnya juga berkurang sepertiga. Tapi kalau kali ini mudah-mudahan kalau kita sudah masuk setengah Ramadan jangan sampai jamaahnya juga tinggal setengah. Saya khawatir nanti kalau sudah klop 1 bulan, ya, mudah-mudahan jamaahnya juga nggak habis. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, walaupun mungkin itu sepertinya sudah fenomena yang lumrah terjadi di negara mayoritas Muslim Indonesia ini, bisa dikatakan biasa, namun kalau bisa jangan sampai dijadikan kebiasaan. Terutama kita warga Persyarikatan Muhammadiyah yang notabene-nya setiap pekan ada kajian, ada ilmu yang disampaikan oleh tuan-tuan guru kita. Jadi kita harus tampil beda dengan yang lain. Semakin diberikan ilmu, maka kita punya beban moral untuk juga harus mengamalkan ilmu yang kita punya. Jangan sampai nanti masjid kita juga sama seperti masjid-masjid yang lain. Jamaahnya juga sama seperti jamaah yang lain. Saudara-saudara kita mungkin sudah pernah kami sampaikan, di luar sana yang namanya masjid ketika bulan suci Ramadan ramai luar biasa. Bahkan tak sedikit ada yang sholat tarawih, selepas itu tadarus sampai subuh. Ya, ada beberapa masjid di Penyambungan itu kami perhatikan, bahkan kami pantau sampai jam-jam 3 lebih itu tadarusan di masjid, pakai mic keluar, makanya saya dengar. Ya. Tapi paling tidak kelihatan saudara-saudara kita itu ya masih semangat untuk berada di masjid, walaupun tidak ada ketentuan yang namanya tadarus harus di masjid. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam, terkhusus warga Persyarikatan, bisa menjadi garda terdepan, bisa menjadi contoh teladan terbaik sebagaimana yang Allah janjikan di dalam kitab suci Al-Qur'an, kuntum khaira ummat, kalian adalah umat terbaik. Selanjutnya salawat dan salam kepada nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu rahimakumullah, salam hormat kami kembali untuk kita semua yang berhadir pada kesempatan kali ini, ayahanda dan ibunda sekalian. Perkenalkan, saya mewakili dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Mandailing Natal. Tadi malam kami sudah tiba di Takwa Jambur Asli. Sebagian di sana subuh ini, dan saya sendiri mewakili Majelis Tablik PDM Madinah, diamanahkan untuk bisa sharing ilmu, saling berbagi ilmu pada subuh hari ini. Bapak Ibu rahimakumullah, dulu saya masih ingat ada pertanyaan-pertanyaan yang agak terkesan unik, datangnya bukan dari warga kita, tapi dari warga luar yang tidak Muhammadiyah, dan mencoba membuat pertanyaan-pertanyaan yang sikapnya menyerang Muhammadiyah. Mungkin dia pikir kita nggak tahu, makanya mau dites dulu.
Apa pertanyaannya? Ada pertanyaan seperti ini. Kalian itu orang Muhammadiyah, ngaku-ngakunya ikut Ahmad Dahlan, tapi ada beberapa praktek ibadah Ahmad Dahlan justru kalian tak mau ikut. Justru kalian tentang. Ada yang bertanya seperti itu. Ketika ditanya, coba kasih contohnya satu saja. Contohnya, Ahmad Dahlan sholat tarawih 23, kalian mengapa 11? Nah, ini dia. Banyak pertanyaan seperti ini Bapak Ibu. Entah pun kita pun belum ada yang belum paham juga. Kenapa kalian tak mau ikut Ahmad Dahlan? Ahmad Dahlan tarawih 11, kalian 23. Kalian Muhammadiyah kenapa 11? Berarti kalian tak patuh sama pimpinan kalian. Wah, ini luar biasa. Jadi kita jawab sederhana saja Bapak Ibu. Kami ini Muhammadiyah, bukan Dahlaniyah, saya bilang. Nah, gitu. Kita ini Muhammadiyah, bukan Dahlaniyah. Kalau Muhammadiyah itu artinya apa? Pengikut Nabi Muhammad. Segala sesuatu titah Nabi Muhammad kita ikuti. Tapi yang namanya Dahlaniyah itu pengikut Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan memang salah satu orang yang sangat-sangat kita hormati. Bahkan kita bersyukur kepada Allah. Allah sudah mengutus beliau ke Nusantara ini sehingga bisa menjadi contoh kita. Contoh nyata kita, karena tak mungkin kita mengharapkan langsung Nabi Muhammad yang datang lagi. Jadi ada contohnya Ahmad Dahlan. Namun dalam beberapa hal Bapak Ibu rahimakumullah, kita sebagai warga Muhammadiyah harus objektif dalam menilai. Terutama dalam perkara-perkara ibadah, tuntunan kita jelas Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tidak ada yang ketiga, petunjuk Ahmad Dahlan, tak ada. Ya. Karena tak ada Ahmad Dahlan buat kitab suci. Ya. Jadi tetap kita di Muhammadiyah, tuntunan utama kita Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Kalaupun ada beberapa hal yang dicontohkan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah membuat satu putusan bukan berdasarkan keputusan pribadi. Tapi kita punya yang namanya satu lembaga untuk memutuskan satu perkara hukum, yaitu Majelis Tarjih Muhammadiyah. Jadi pembahasan kita ini pada Bapak Ibu sekalian, dalam waktu yang singkat ini bicara terkait soal Majelis Tarjih Muhammadiyah. Berikut beberapa produk-produk hukum yang sudah diputuskan. Terkait masalah yang tadi Bapak Ibu yang sudah kami sampaikan, mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan sholat tarawihnya dulu 23 dan kita Muhammadiyah 11? Sebetulnya jawaban saya tadi itu belum tepat secara 100% ya. Nah, itu jawaban saya ketika saya agak gondok saja sama orang. Kalau berani mencoba mencecar seperti itu. Justru itu pertanyaan yang muncul dari orang-orang yang tak paham Muhammadiyah itu punya lembaga namanya Majelis Tarjih. Tarjih merupakan lembaga hasil putusan Kongres Muhammadiyah tahun 27. Ya, 1927. Sementara Muhammadiyah itu lahir tahun 1912. Jadi kurun berapa lama itu? Dari 1912 sampai 1927. Muhammadiyah ini, warga persyarikatan kita, praktek ibadahnya banyak yang berbeda-beda. Ada yang pakai kunut, ada yang enggak. Ada yang 23 tarawihnya, ada yang 11, macam-macam. Mengapa tidak diatur sama Kiai Dahlan? Ahmad Dahlan sibuk kali, banyak kali urusannya. Bukan cuma mengurus kunut, enggak kunut 23 atau 11. Membangun sekolah bagaimana, membangun rumah sakit bagaimana, membangun panti jompo bagaimana. Enggak bisa kita hanya mengharapkan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Dahlan pun menyerahkan sepenuhnya kepada warga Muhammadiyah, terutama para ulama-ulamanya, untuk bisa memutuskan perkara-perkara hukum. Walaupun memang alhamdulillah pada masa itu sudah ada beberapa produk hukum yang ditetapkan Muhammadiyah. Contoh, menyempurnakan arah kiblat. Nah, biasanya masyarakat awam itu kiblatnya ke barat. Ya. Tapi ternyata fakta menunjukkan kalau kita melihat dari peta, kalau kita melihat dari kompas, arah barat itu bukan menunjukkan ke kiblat kita, ke Ka'bah, tapi ke arah Afrika. Ya, makanya dulu ada ustadz kita lucu-lucu, dia bilang kalau seandainya sholat kita menghadap ke Afrika, yaitu bukannya sami Allahu liman hamidah, tapi
samina mina keke waka waka nah, dulu kan ada piala dunia dulu kan ke Afrika kan begitu. Nah, jadi bukan sami Allahu liman hamidah, tapi samina mina keke waka waka katanya. Fakta menunjukkan arah kiblat itu bukan sebelah barat, tapi agak ke kanan sedikit, barat laut. Nah, itu baru pas dia. Muhammadiyah pada masa itu sudah berani protes, bahkan membuat revisi. Bahkan tidak hanya revisi secara sepihak, Masjid Kesultanan Yogyakarta juga pada saat itu oleh murid-murid Kiai Dahlan, mereka sudah berani membuat arah kiblat yang baru. Ini bikin gempar dunia persilatan pada masa itu. Ya, biasanya ke barat, agak ke kanan sedikit. Nah, pada masa itu Muhammadiyah macam-macam dicibir, dibilang aliran sesat dan lain sebagainya. Ketika dibuktikan ini loh peta, nah malah dibilang Muhammadiyah ngikut-ngikut orang kafir katanya. Kenapa? Pakai peta katanya. Peta ini kan buatan orang kafir ini katanya. Nah, sampai sebegitunya dulu orang dangkal melihat Muhammadiyah ini. Begitupun Muhammadiyah mencoba merevisi praktek-praktek sholat Aidain, dua sholat Aid, Aidul Fitri dan Aidul Adha. Dulu biasanya di masjid, tapi setelah Muhammadiyah didirikan, disesuaikan dengan sunnah Rasul di lapangan. Nah, mulai macam-macam orang. Ada pula sholat di tanah lapang. Namanya orang sholat di masjid lah, bukan di tanah lapang. Mulai lagi muncul. Tapi lama-kelamaan Bapak Ibu, barulah mulai banyak orang yang paham. Begitulah juga terkait soal praktek ibadah sholatnya Kiai Dahlan tadi, yang 23, sholat tarawih. Ya, Muhammadiyah mencoba mencari dalil yang menguatkan bagaimana praktek sholat malam Rasulullah. Ternyata dari dalil yang paling rajih itu berdasarkan keterangan Aisyah, totalnya 11 rakaat. Lalu menjadi pertanyaan, mengapa Kiai Dahlan berani-beraninya bikin sholat tarawih 23? Jawaban sederhananya, kita harus mengkaji Dahlan ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat dari mana? Ilmunya dari mana? Ternyata survei membuktikan beliau lama belajar di Makkah. Nah, ini ya. Kita telusuri ternyata memang betul. Makkah 23 rakaat. Bahkan silakan baca sejarah. Makkah itu sebelum perang dunia pertama dulu sampai 30 rakaat lebih sholat tarawihnya. Pasca perang dunia kedua baru agak dipersempit menjadi 23. Ada alasan-alasan yang sifatnya lebih kepada maslahah. Bapak Ibu, bukan berarti yang ulama-ulama di Timur Tengah sana nggak paham sunnah, tidak. Tapi karena ada beberapa hal yang dinilai lebih maslahah dan tidak bertentangan dengan syariat, maka dilakukan hal seperti itu. Apa salah satu maslahahnya? Maslahahnya adalah ini tanah suci, Makkah itu tanah suci. Segala macam praktek ibadah selama tidak bertentangan dengan syariat, kalau dilakukan pahalanya luar biasa. Terutama untuk sholat malam. Instruksi Rasulullah, Ramadan itu harus ada qiyamu Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan. Kalau hanya dengan baca Al-Quran itu masing-masing, tak bisa berjamaah. Ya, walaupun ada tadarus, itu bukan dikatakan tadarus berjamaah, tidak. Tapi yang namanya sholat malam bisa berjamaah tarawih. Nah, itu makanya salah satu maslahat diambil di sana. 23. Itulah kebiasaan yang dibawa oleh Kiai Dahlan ke Indonesia. Tapi alhamdulillah, Bapak Ibu, silakan boleh dibuktikan. Mana tahu Ramadan ini ada saudara kita yang sedang umroh di Makkah, coba telepon. Di sana berapa sholat tarawihnya? Mulai tahun ini di Makkah tarawihnya sudah jadi 11. Nah, coba. Sudah menjadi 11, kadang-kadang 13. Nah. Kenapa saya tahu? Ya, ada salah satu Ibunda Aisyah kita, koordinator pengajian kita di sana, dapat rezeki umroh gratis di sana. Ya, jadi saya sama beliau telepon-teleponan, bahkan beliau menawarkan, Ustadz belum pernah naik haji, malu juga saya kan, iya betul. Pengen nengok Ka'bah langsung. Iya, bolehlah saya bilang. Video call kan ibu itu. Nangis saya, ya Allah, walaupun selama ini pernah nengok dari TV cuma ya kan nengok Ka'bah. Video call kan ibu itu langsung, oh ini Ustadz. Nah, cuman mudah-mudahan dipanggil Allah ya, panggil Allah, panggil meninggal atau panggil cemana ini kan? Panggil Allah ke Baitullah ya, iya, mohon doanya ibunda saya bilang. Saya tanya bagaimana praktek ibadah sholat tarawih di sana. Alhamdulillah memang betul. Mulai tahun ini, sekarang 11, sekarang 13 ya di sana sudah tidak
23 lagi. Seperti itulah Bapak Ibu rahimakumullah, ada beberapa hal perkara ibadah, ada kalanya memang sifatnya fleksibel. Selama ada dalil yang memungkinkan baru diketemukan pada masa ini, bisa jadi ada perubahan. Dan itulah sifat-sifat tarjih yang diambil oleh majelis kita tersebut. Majelis tarjih itu dibuat untuk membuat satu putusan hukum, di mana kalau ada masalah, dia harus diputuskan berdasarkan mana dalil yang paling rajih, mana yang paling kuat, mana yang paling utama, dan diketemukan sampai detik itu. Mana tahu beberapa tahun kemudian ada dalil yang baru yang diketemukan, bisa berubah, bisa. Ya. Mana tahu besok bisa jadi Muhammadiyah menemukan, oh ternyata ada dalil yang lebih kuat, tarawih 23, bisa jadi besok kita 23. Bukan berarti kita terombang ambing atau enggak konsisten, bukan. Dulu sempat mau dibuat tahun 1927, itu namanya majelis tasyri', bukan majelis tarjih. Ya. Apa bedanya majelis tasyri' dengan majelis tarjih? Kalau majelis tasyri' itu majelis yang memang sudah jelas mutlak bicara soal syariat Islam, tak boleh diganggu-gugat. Itu bahayanya. Kalau sempat dulu dibuat nama majelis kita ini majelis tasyri', berarti tak boleh lagi ada perubahan di dalam. Mati berarti yang namanya ijtihad, tak ada lagi bisa diangkat masalah-masalah terbarukan di sana. Tapi dibuat namanya majelis tarjih, tujuannya supaya apa? Supaya fleksibel. Kalau diketemukan nanti ada dalil yang lebih kuat, bisa berubah lagi. Saya beri contoh sedikit saja. Dulu Muhammadiyah di awal-awal ada namanya lembaga, mohon maaf, kalau bahasa secara umum namanya pramuka, ya, kita namanya Hizbul Waton. Di sini Hizbul Watonnya hidup, Pak? Hidup ya, alhamdulillah. Saya nggak habis pikir kalau kita ini HW-nya, Hizbul Watonnya, pramuka Muhammadiyahnya hidup di zaman dulu, awal-awal Muhammadiyah berdiri. Mungkin mohon maaf ayahanda Ustadz Al-Kisman itu pakai celana pendek dia. Dulu pakai Hizbul Waton begitu, ya, pakai celana pendek. Nah, di atas lutut. Loh, apa Muhammadiyah nggak paham syariat? Nah, ini kita harus tahu, telusuri lebih dalam. Apa landasannya, mengapa Kiai Dahlan dulu merujuk hal-hal seperti itu? Kok baju kepramukaan Muhammadiyah pakai celana pendek? Karena memang dari dulu pakaian tentara itu celana pendek. Tak ada celana panjang. Orang mau sholat baru celana panjang. Cemanalah tidak. Namanya pakaian tentara, itu kan pakaian kepanduan. Orang mau lari masuk hutan ke sana kemari, kok celana panjang payah kali mau nak berlari. Nah, gitu. Mau tersungkur nanti orang, untung tak bersarung pula dibuat. Pramuka Muhammadiyah sesuai syariah, pakai sarung. Alamak gawat kita. Mau lompat ke sana kemari tersungkur gara-gara pakai sarung. Nah, itu dulu awalnya pakai celana pendek, tapi setelah ditelusuri lebih lanjut, kira-kira bisa nggak dibuat perubahan? Karena ada dalil yang menguatkan terkait batasan aurat antara laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah akhirnya direvisi. Muhammadiyah pun membuat keputusan celana Hizbul Waton harus panjang. Nah, sekarang alhamdulillah sudah berubah. Ya, jadi tidak celana pendek lagi. Begitu juga dalam beberapa hal yang mungkin saat ini sudah bisa kita saksikan, salah satunya, nah ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan titipan dari warga kita terkait waktu sholat subuh. Nah ini dia, mengapa harus dimundurkan 8 menit? Bapak Ibu rahimakumullah, ada dalil yang menguatkan bahwasanya sebelum fatwa Muhammadiyah keluar terkait pengunduran waktu sholat subuh, ternyata jadwal sholat subuh umat Islam di Indonesia kecepatan. Ya. Bukan sholat subuh namanya selama ini, tapi sholat malam. Nah, itu dia. Kenapa bisa dikatakan begitu? Karena bertentangan dengan berbagai macam dalil-dalil yang sifatnya qat'i. Salah satunya suratul Baqarah 187. Ini ada ketersambungannya dengan jadwal makan sahur. Ya, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, kata Allah. Makanlah kamu untuk sahur, minumlah kamu untuk sahur sampai jelas
di langit itu antara bayang-bayang putih dan bayang-bayang hitam, yaitu fajar. Kita dapat dua pelajaran di sini Bapak Ibu. Yang pertama, pelajaran batas makan sahur. Batas makan sahur itu kapan? Fajar. Fajar itu apa? Masuk waktu sholat subuh. Makanya sholat qobliyah subuh itu disebut sholat sunnah fajar. Sholat subuh itu disebut sholat fajar. Karena waktunya sudah masuk waktu subuh. Tanda-tandanya apa? Dilihat subuh itu sudah mulai nampak garis-garis putih. Ya, sudah agak memutih langit. Itu baru namanya masuk waktu subuh. Selama ini umat Islam Indonesia sholat subuhnya langit masih hitam. Berarti masih malam. Sah nggak sholat kita selama ini? Oh, kalau kita mengacu kepada ketentuan dalil batasan-batasan awal mula waktu sholat, ya nggak sah sholat kita. Tapi ini dosa siapa? Nggak usah ditanya dosa siapa. Ya. Berdosa kita semua nanti kan. Ya sudahlah, dalam konteks hukum Islam tak ada dosa bagi orang yang tidak tahu. Sekarang kita sudah dibagi tahu sama Muhammadiyah. Sebetulnya hal ini ketika saya dulu kuliah di UIN Yogyakarta tahun 2012 sampai 2014. Kami para akademisi sudah banyak membincangkan hal ini terkait waktu sholat umat Islam terkhusus subuh kecepatan. Tapi yang di luar Muhammadiyah banyak yang tak connect, tak ambil bagian, tak acuh. Ah, masa udah ratusan tahun sok-sok mau dirubah pula. Tak akan ada yang berani merubah itu. Ternyata Muhammadiyah sudah melirik masalah keumatan seperti ini. Karena apa? Ini kalau dibiarkan bahaya sampai kiamat tak sah sholat subuh kita. Siapa yang salah? Ulama yang ada di Indonesia ini yang salah semua. Saya ingat 2014. Pada akhirnya 2018. Ya, fatwa 2018 Muhammadiyah baru berani mengambil keputusan bahwasanya jadwal sholat subuh umat Islam harus dimundurkan 8 menit. Nah, karena sesuai dengan tuntunan Al-Quranul Karim suratul Baqarah 187 tadi. Jadi Bapak Ibu, kita jangan canggung lagi. Ya, jangan malu dicibir orang, kalian sholat subuh dilama-lamakan biar bisa kalian lama-lama sahur. Bukan itu maksudnya. Ada nanti yang mencari-cari celah seperti itu, macam-macam lah. Kalian ngambil sholat tarawih 11 rakaat ala biar cepat pulang. Sekarang terbukti di luar Muhammadiyah pun banyak yang 11. Kan begitu. Memang seperti itulah awalnya Muhammadiyah. Dari dulu diejek, tapi pada akhirnya diikuti juga. Mengapa? Kita melakukan amalan itu jelas dasarnya. Gak cuma ikut kata kakek moyangku, kata buyutku, kata tuan guruku, enggak kata kiaiku, enggak begitu. Kita jelas dasar hukumnya ada. Maka jangan pernah kita sembarangan menyepelekan fatwa-fatwa majelis tarjih Muhammadiyah. Baca dasar-dasar hukumnya itu. Supaya kita menjadi warga Muhammadiyah yang cerdas dalam beribadah. Tidak gampang juga menyalah-nyalahkan pihak luar. Nah itu dia. Bagi kita Muhammadiyah yang rajin ngaji, yang sudah paham hukum. Saya yakin mereka yang di luar Muhammadiyah yang berbeda dengan kita pun nggak gampang menyepelekannya. Ya, jangan gara-gara saudara kita di luar nanti iftitah sholatnya pakai Allah Akbar kabiro langsung kita jelek-jelekkan, kita salahkan. Loh, kenapa rupanya? Baca tarjih itu. Justru di tarjih sendiri yang ditawarkan. Bacaan iftitah itu yang pertama boleh Allahumma ba'id. Yang kedua boleh wajah tu wajhiyah. Yang ketiga boleh Allahu Akbar kabiro. Yang tak boleh itu Allah Akbar kabiro dicampur sama Allah ba'id. Nah, ini barulah perlu kita cari juga dasar hukumnya dari mana. Kan gitu. Atau dicampur Allah Akbar kabiro dengan wajah wajhiyah. Ini juga perlu direvisi. Ya. Artinya Bapak Ibu, kalau kita sudah klop paham masalah-masalah khilaf seperti ini, kita yang sudah berilmu tak gampang terombang-ambing. Terutama masalah hal-hal yang mungkin dilihat orang-orang luar baru seperti versi sholat subuh kita yang diundur 8 menit, kita nggak usah ragu, nggak usah sungkan Bapak Ibu. Ya, diejek orang begini, begitu nggak usah dihiraukan. Yang penting dasar hukum kita jelas. Dan saya berharap juga Bapak Ibu hal-hal seperti ini disosialisasikan. Ya, Bapak Ibu adalah penyambung lidah kami sebagai majelis tabligh. Tolong tablighkan kembali, sampaikan kembali sama ranting-ranting kita yang lain. Mana tahu masih banyak warga Muhammadiyah kita yang nggak paham kenapa harus dimundur-mundurkan. Ada dasar hukumnya. Suratul Baqarah 187.
187. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyampaikan pesan, makanlah kamu untuk sahur, minumlah kamu untuk sahur, sampai terdengar azan dari Abdullah ibnu Ummi Maktum. Karena beliau tidaklah azan sebelum masuknya fajar. Nah, ini lagi-lagi menjelaskan bahwasanya batas akhir sahur itu azan, bukan imsak yang 10 menit sebelum azan. Nah, ini keliru juga. Ya, ada pula nanti imsak Bapak Ibu dilarang makan minum katanya. Siapa dilarang-larangnya pula? Jadi kita gampang saja Bapak Ibu. Kalau terdengar seperti itu nanti di masjid-masjid luar, imsak katanya. Nah, berarti ada masih waktu kita makan 18 menit lagi. Nah, kan gitu. Loh kok bisa gitu? Iyalah, imsak itu kan versi masyarakat umum 10 menit sebelum azan. Tambah kita 8 menit lagi. Nah, berarti 18 menit lagi. Kalian kalau mau berhenti makan, kalian lah itu. Kami masih bisa makan 18 menit. Tapi puas-puaskan Bapak Ibu. Ada yang bilang jangan makan yang berat-berat, makan terus nggak apa-apa. Ya kan? Bahkan kalau saya di rumah itu punya buku Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi. Sudah ada alhamdulillah terjemahannya. Kalau judulnya yang berbahasa Arab, Hikmatut Tashri'i wa Falsafatuhu. Hikmah diberlakukannya syariat Islam beserta filosofinya. Salah satu yang dikaji secara detail di situ adalah hikmah diberlakukannya syariat sahur, mengapa harus diakhirkan. Karena Nabi juga pernah bersabda, umatku akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka, sedangkan Yahudi dan Nasrani mengakhir-akhirkan berbuka. Begitu pula umatku akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur. Ada hikmahnya itu. Salah satu dalil yang menguatkan hal itu dalam buku yang kami sampaikan tadi, ada pengakuan salah satu sahabat yang menjelaskan, sungguh kami makan sahur beserta Rasulullah sedangkan langit sudah mulai memutih. Nah, coba bayangkan. Sudah mulai memutih langit, masih sahur aja Rasul sama para sahabat. Kita masih gelap dunia ini, sudah imsa kata Pak. Inilah kadang ini perlu cerdas dalam beribadah. Bapak Ibu rahimakumullah, itu hanya beberapa hal terkait putusan-putusan hukum majelis tarjih yang cenderung membuat kita Muhammadiyah terkesan tampil berbeda dengan yang lain. Tapi yakinlah kami, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, itu hanya di awal-awal Bapak Ibu. Nanti pasti banyak yang ikut. Ya, sama seperti kunut juga dulu orang mengejek-ngejek Muhammadiyah. Sekarang banyak juga yang tak Muhammadiyah nggak pakai kunut. Ya, saudara-saudara kita yang Salafi juga nggak pakai kunut. Apa kita bilang mereka Muhammadiyah? Coba tanya, ada kartu Muhammadiyahnya nggak? Nggak ada. Atau tanya ngaji Muhammadiyah di mana kalian? Nggak ada ngaji Muhammadiyah orang itu. Yang ini mohon maaf, saya bukan mencela saudara kita di Salafi, tidak. Saya pun sedikit banyak punya sahabat dari kalangan-kalangan Salafi. Saya malah senang kalau berdiskusi panjang sama mereka. Ya, karena apa? Nanti kita bisa buat perbandingan hukum. Mengapa saudara-saudara kita di Salafi buat putusan hukum begini, musik haram, kemudian kalau tak berjenggot berarti nggak ngikut sunnah Rasul. Nah, ini tak berjenggot kita Bapak Ibu. Saya hampir kena juga ini tempo hari. Gara-gara ya istri saya juga kan pernah ikut-ikut ngaji Salafi sama temannya. Jadi waktu sebelum nikah dulu dibuatnya persyaratan sama saya. Manggil saya kakak ya waktu itu. Kakak kalau mau nikah nanti usahakan di pelaminan harus sudah ada jenggotnya. Pening kepala saya, mak kayak gini kali lah Salafi ini saya pikir. Sampai kalau nggak ada jenggot nggak sah nikah rupanya. Tapi ya udahlah. Daripada nggak jadi nikah saya, mumpung ada yang mau sama saya pikir. Karena tahu lah Pak Ibu, enggak ya ganteng-ganteng kali saya kan. Lumayan saya rasa cari jodoh nih dah. Sampai ke apotek lah saya beli obat penumbuh jenggot, namanya Firdaus. Dulu sering dimuat di koran Waspada itu. Saya tahu dari situ juga. Ada Firdaus Pak, ada. Berapa puluh ribu dulu harganya, mahal Ustaz. Di apotek. Pagi petang siang malam itu aja lah kerja saya, moleskan di sini lama gitu. Cuma hati-hati juga saya kalau pas tidur malam tangan harus begini. Khawatir kalau sempat saya mengigau, saya gini kan ke muka saya. Habislah muka saya berambut semua. Bangun-bangun kayak monyet pula kan. Kawat kita kan. Gini deh.
Itu pun yang hasilnya cuma tak seberapa nih. Alhamdulillah jadilah. Sunnah Rasul kan begitu. Tapi ya itulah tadi kita harus memahami Bapak Ibu. Yang namanya sunnah itu nggak ada yang melanggar fitrah manusia. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang memang gennya tak berbulu? Seperti Cina, itu mereka kan sedikit rambut-rambut wajahnya. Apa mungkin mereka yang tak berjenggot langsung bisa diponis Anda bukan pengikut sunnah Rasul? Masuk neraka lah semua saudara-saudara kita. Tak bersalah lah orang itu dah. Sunnah tak pernah melanggar fitrah manusia Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu yang bapak-bapak bukan ibu-ibu yang nggak berjenggot, ya jangan merasa diri terbebani. Ya Allah, kok sampai begini kali lah hidupku ini tak bisa menjalankan sunnah Rasul. Masih banyak sunnah-sunnah Rasul yang lain Bapak Ibu. Ya nikah lagi, poligami itu sunnah Rasul juga. Bagi yang sanggup jalankan. Kalau enggak cari sunnah-sunnah yang lain. Sholat malam. Jadi kalau saya untuk sementara ya ini aja lah dulu, jangan nikah-nikah lain. Satu aja pun ya kita syukuri aja lah dulu kan. Karena kata Allah yang bersyukur akan ditambah. Bukan istrinya ditambah, tidak. Kalau bersyukur istri satu ditambah Allah keharmonisan rumah tangganya. Begitu juga dengan sunnah-sunnah yang lain. Saya paling senang berdebat dengan orang-orang yang berbeda paham dengan saya. Maksudnya berdebat bukan mau menunjukkan kalau kita itu hebat, tidak. Soalnya dalam Al-Quranul Karim surah An-Nahl kan juga dibolehkan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Tujuannya bukan untuk unjuk kebolehan, tidak. Ya, supaya kita tahu mana argumentasi yang paling kuat, yang paling rajih. Nah, itu Muhammadiyah harus berani berdebat seperti itu. Jangan cuma nanti udah kata Muhammadiyah begitulah. Ketika ada yang bertanya, Anda orang Muhammadiyah kenapa enggak kunut? Masa pula jawabannya, udah Muhammadiyah begitulah. Jangan begitu. Cari tahu dulu mengapa Muhammadiyah enggak pakai kunut. Sejarahnya bagaimana, dalilnya bagaimana. Ini baru Muhammadiyah namanya. Karena bagaimanapun Muhammadiyah itu kita warga persyarikatan dituntut untuk menggembirakan kegiatan menuntut ilmu namanya. Harus kita semarakkan. Maka Kiai Dahlan sampai rela-rela teras rumahnya dia buat sekolah. Nah, itu cikal bakal sekolah Muhammadiyah dulu. Teras rumahnya dia buat jadi sekolah. Panggil anak-anak, ayo belajar. Semua ilmu diajarkan. Dulu cuma belajar ilmu-ilmu agama, tapi di teras rumahnya dia tambahi lagi. Ilmu matematika, geografi, ilmu musik, dan lain sebagainya. Nah, ini nggak disetujui sama saudara kita Salafi ini, karena musik haram total. Ya kan? Ya, nggak apa-apa. Kalau yang pendapat seperti itu nggak apa-apa. Kita tanya apa dalilnya kok mereka haramkan? Ada dalilnya. Ada saatnya nanti kata Rasul umatku akan menghalalkan zina, khamar, musik. Berarti dalam hal ini secara nas Rasul seakan-akan menyamakan musik, zina dan khamar. Berarti hukumnya haram. Tapi jangan salah, satu sisi juga Nabi pernah membuat satu statement hadis. Apabila dilakukan walimatul ursh, pesta pernikahan, tabuhlah rebana, kata Rasul. Rebana sudah cukup mewakili kebolehan alat musik. Selama tujuan alat musik tersebut bukan untuk kemaksiatan seperti zina dan khamar dan lain sebagainya. Jadi ada ilat hukumnya. Ada alasan hukum mengapa Muhammadiyah membuat satu keputusan hukum seperti itu. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kami rasa hanya itu sekilas terkait soal urgensi pentingnya memahami tarjih bagi kita warga persyarikatan Muhammadiyah supaya kita bisa lebih nyaman untuk melaksanakan berbagai macam praktek ibadah sesuai dengan ketentuan hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah. Akhirul kalam, kepada Allah kami mohon ampun, kepada Bapak Ibu sekalian kami mohon maaf. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.